Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, bukalah kiranya hati kami, agar pantas menerima kerajaan-Mu. Kami mohon, berilah kedamaian yang sudah Kau janjikan kepada siapapun yang mau mendengarkan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Nganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, hai anak manusia, mari, pergilah. Temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak ini. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapa-Mu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang anak kecil pada umumnya mempunyai semangat kerendahan hati dan taat. Inilah sikap seorang anak kecil terhadap orang tuanya. Saat ia kecil, orang tua adalah segalanya. Ia mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya. Sikap yang menonjol dalam diri anak kecil ialah kepasrahan, harapan dan penuh cinta kasih. Inilah sikap Yesus terhadap Bapa. Sikap yang Tuhan inginkan ada pada diri kita, di mana Allah adalah segalanya bagi kita. Sedangkan kita menyadari diri sebagai ciptaan yang rapuh dan ana. Allah mempunyai segalanya dan kita adalah ketiadaan tanpa Allah. Allah memberikan segalanya sedangkan kita menerima segalanya.
Kita perlu belajar kepada Nabi Yehezkiel yang mempunyai semangat seperti seorang anak kecil ketika mentaati Allah untuk memakan sebuah gulungan kitab yang pahit tanpa keraguan dan bimbang. Kemudian, dengan taat kepada Allah dia mewartakan sabda kepada umatnya meskipun dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Nabi Yehezkiel sungguh telah menghayati dan menghidupi semangat seorang anak kecil di dalam kehidupannya. Dia telah menerima segala sesuatu dari Allah serta melakukan segala sesuatu menurut kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.